Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Nurul Mazda selaku Ketua SD Cendekia Bojonegoro. Yang kami hormati Pak Prapto selaku Ketua Majelis Taklim sekaligus sesepuh dan pendiri dari SD Cendekia Bojonegoro. Selanjutnya yang kami hormati Pak Sobri, sesepuh sekaligus pendiri di SD Cendekia Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Pimpinan, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman tenaga pendidikan. Selanjutnya mahasiswa dan mahasiswi SD Cendekia Bojonegoro yang berkenan hadir di acara pagi ini di Majelis Taklim. Pertama-tama marilah kita sampaikan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di pagi ini. Selanjutnya sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita kumandangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, agar kita kelak di yaumul qiyamah menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaatnya. Saya mohon izin di pagi menjelang siang ini saya ditemani laptop. Kalau saya tidak ditemani laptop, saya tidak pede. Nah, ini kebetulan juga masih ditemani Mbak Lilis. Mbak Lilis jangan di mana-mana ya, saya kurang pede kalau tidak ada yang menemani begitu. Saya tidak menyampaikan materi ataupun memauidhah atau menyampaikan apa. Saya hanya akan mengajak diskusi kita semua atas beberapa hal yang kalau menurut saya itu layak untuk dikaji, untuk didiskusikan gitu. Kita sebagai umat muslim itu kita sudah sering mendengar ya, bahwa umat muslim itu, kalau kita sering mendengar itu yang menjadi rujukan itu, kalau kita bicara tentang Islam itu kira-kira di negara mana? Di negara Arab ya. Nah, tapi ada yang unik, yang beberapa waktu kalau saya sejak dulu itu merasa aneh. Kenapa kok kalau kita bicara tentang muslim itu Indonesia itu selalu menjadi bagian yang menarik untuk dibahas begitu. Siapa sih Indonesia begitu? Islam juga tidak lahir di sini, para tokohnya juga yang besar itu ya, walaupun ada yang besar tapi tidak sekaliber yang dari Arab, dari Mesir dan lain sebagainya. Sehingga untuk diskusi pagi ini saya beri topik Islam di era sekarang. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, seberapa Islamkah kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita sematkan untuk diri kita masing-masing, dan nanti mungkin kita mencoba untuk menjawab. Jadi setiap hari kalau saya itu mencoba menggali Islam itu apa, kemudian seberapa Islam ya kita itu. Saya awali dari data, mohon maaf kalau tidak seberapa kelihatan gitu. Kenapa kok Indonesia itu menarik untuk membahas tentang Islam, tentang Muslim di dunia? Penduduk di dunia atau manusia di dunia ini sekarang jumlahnya sekitar berapa? Sekitar 7 miliar. Jadi manusia yang hidup di dunia saat ini itu kisarannya jumlahnya 7 miliar. Muslim di dunia itu kisarannya 2 miliar. Jadi 25% penduduk di dunia itu Muslim atau menganut Islam, 25%, dan itu menurut data semakin terus bertambah.
Nah, ternyata dari 2 miliar muslim di dunia itu, Indonesia adalah penyumbang muslim terbanyak di dunia. 12,7% itu dari Indonesia. Kemudian nomor selanjutnya ada Pakistan, bahkan India. Dan Arab Saudi tidak termasuk negara penyumbang muslim, penyumbang jumlah muslim yang terbesar. Jadi kalau di ranking itu justru ada Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, Turki, Aljazair. Sementara negara yang lain yang tidak masuk 8 besar ini 34%. Kita tracing ya, Indonesia saat ini berapa jumlah penduduknya? Indonesia jumlah penduduknya saat ini 270 juta. Dari 270 juta itu 235 juta diantaranya atau 80% lebih itu menganut agama Islam atau Muslim. Sekali lagi ini berdasarkan data ya. Kan tidak mungkin kalau saya di data itu kemudian Pak Aziz saya data non Muslim ya. Kenapa Pak? Tidak pernah kelihatan di masjid Pak, tidak pernah kelihatan di musala. Nah, mungkin ini datanya tidak tahu ngambilnya gimana, tapi berdasarkan data 85% dari penduduk Indonesia atau 235 juta itu adalah Muslim. Dibandingkan dengan Arab Saudi yang jumlah penduduknya ternyata hanya 34 juta, 34 juta 200 ribu. Dibandingkan Indonesia yang jumlah muslimnya 235. Dibandingkan dengan India saja yang yang muslim itu minoritas. Jadi di India itu jumlah penduduknya 1 miliar. Kalau kita ingat negara dunia yang jumlah penduduknya lebih dari 1 miliar itu hanya ada 3, yaitu China, India, dan Amerika. Dari India itu, di India itu Muslim itu minoritas. Tapi walaupun minoritas, ternyata jumlah penduduknya itu, jumlah penduduk Muslim di India itu lebih banyak daripada di Arab Saudi. Kemudian ada urutan selanjutnya, ada Pakistan, ada Mesir. Nah, ternyata berdasarkan data ini kemudian saya bisa mengambil informasi. Kenapa toh kok Muslim Indonesia itu selalu menarik untuk membahas tentang kajian-kajian Islam. Ternyata memang Indonesia itu menyumbang Muslim, jumlah Muslim terbanyak di dunia, 235 juta dari 2 miliar umat Muslim yang ada di dunia. Nah, setelah tahu data ini, maka data selanjutnya kita untuk mengkaji tentang bagaimana negara-negara Islam itu, saya masuk ke indikator-indikator perekonomian penting. Contoh, ada PDB. PDB apa? Yang kebetulan sudah menempuh ekonomi apa? Makro. PDB atau produk domestik bruto. Kalau di ranking gitu ya, itu negara-negara dengan PDB terbesar sedunia itu peringkat 1 ada Amerika, kemudian ada China, Jepang, dan sebagainya. Di 8 besar tidak ada negara Islam atau negara mayoritas Islam masuk di dalamnya. Negara Islam yang masuk peringkat tertinggi di PDB itu ada Iran. Indonesia ada di posisi berapa? Indonesia untuk indikator PDB itu ada di peringkat 17. Di bawahnya ada Arab, kemudian Belanda. Nah, ini salah satu indikator perekonomian penting kalau menurut ekonomi makro ya, PDB itu. Ternyata di 10 besar itu
tidak ada negara Islam atau negara yang mayoritas Islam masuk di 10 besar negara dengan PDB tertinggi. Kemudian ada indikator penting lainnya, yaitu Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Kalau di ranking, ini berdasarkan data yang sudah dirilis World Bank itu ya, itu yang pertama negara dengan Human Development Index paling bagus di dunia adalah Norwegia, kemudian ada Swiss. Selalu di antara dua negara itu yang jadi nomor 1 atau nomor 2. Kalau tidak Swiss, Norwegia itu ratingnya kan bisa naik turun. Di 10 besar juga tidak ada negara Islam atau negara mayoritas Islam yang masuk di ranking 10 besar untuk indeks pembangunan manusia. Peringkat tertinggi untuk negara Islam atau mayoritas Islam itu ada di peringkat 35, yaitu UAE atau United Arab Emirates. Kemudian di Arab Saudi itu peringkat 36. Indonesia ada di peringkat berapa? Indonesia ada di peringkat 111 untuk ranking Human Development Index. Ya wis, yang penting dapat peringkat Pak, daripada tidak dapat peringkat sama sekali begitu ya. Karena di bawahnya masih ada Vietnam. Nah, kita masih lebih baik daripada Vietnam yang berada di peringkat 118. Nah, kemudian saya masuk ke indikator selanjutnya. Untuk Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi. Nah, jadi semakin bagus skornya itu negara dengan tindak korupsi atau persepsi korupsi yang paling bagus. Jadi tidak ada korupsi di sana. Yang peringkat 1 ada Denmark, kemudian peringkat 2 Finlandia, sampai di 10 besar juga tidak ada negara Islam atau negara mayoritas Islam yang ada di ranking untuk Corruption Perception Index. Yang terdekat atau tertinggi peringkatnya ada di peringkat 24, yaitu UAE. Kemudian ada Qatar di peringkat 31. Indonesia ada di peringkat berapa? 96. Nah, dari data-data seperti ini ya, kemudian kalau saya itu timbul pertanyaan begini, di mana posisi Islam saat ini untuk kehidupan bernegara atau di dunia ini? Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah sering membaca buku ini, Limadza Takhara al-Muslimin wa taqaddama wairuhum, sebuah buku atau kitab yang walaupun sudah sangat lama ya, tahun 50. Mengapa umat Islam itu mundur dan umat selain mereka maju? Ini sebuah kitab atau buku yang dikarang oleh Al-Amir Shakib Al-Salam dari Mesir. Dan uniknya buku ini diterbitkan itu atas surat dari ulama Indonesia. Jadi ketika tahun 45 itu ada ulama dari Kalimantan yang mempertanyakan tentang, ya mungkin keluh kesahnya sama dengan saya. Jadi ketika mencari data-data tentang umat muslim dan lain sebagainya itu kok tidak melihat kesohoran ke umat Islam di masa-masa itu atau tahun itu. Bahkan kalau saya melihat juga sampai sekarang gitu. Nah, kemudian buku ini sudah termasuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mengapa umat Islam itu mundur dan umat selain mereka maju.
Nah, kemudian ada peneliti dari George Washington University kemudian punya ide. Punya ide itu bagaimana kita meneliti tentang nilai-nilai Islam. Jadi pas dengan yang ada di STIE. Karena nilai-nilai Islam menjadi bagian penting di visi misi kita, visi misi STIE Cendekiawan. Kemudian begini, apa itu Islam? Bagaimana sebuah negara atau seseorang itu dikategorikan Islami? Itu suatu pertanyaan yang penting, karena kebanyakan ayat. Jadi ketika George Washington University ini membuat indikator-indikator ini, mendapatkan data bahwa sebagian besar hadis dan lain sebagainya itu memunculkan indikator, bukan memunculkan definisi tentang Islam. Misalnya tentang seorang muslim adalah orang yang di sekitarnya selamat dari tangan dan lisannya. Jadi seorang muslim adalah yang selalu menjaga tangan dan lisannya. Itu indikator. Itu untuk indikator kejujuran. Kemudian ada hadis lagi yang berbunyi, keutamaan Islam adalah seorang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu indikator lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hormatilah tetangga, hormatilah tamu. Itu juga indikator. Bicara yang baik atau diam, itu indikator. Nah, kemudian dari sini dibuatlah seperangkat penelitian. Jadi kalau sama dengan kita ya, kalau kita ada MedPen itu kemudian untuk meneliti tentang variabel atau apa itu kemudian dibuat indikator. Nah, kemudian periset dari George Washington University ini kemudian menyusun indikatornya tentang Islam itu 100 lebih ternyata. Termasuk kejujuran, amanah, keadilan, kebersihan, dan seterusnya, toleransi, semua ajaran yang ada Al-Quran dan ajaran dari Rasulullah SAW. Kemudian disusun yang namanya Islamicity Index atau indeks nilai-nilai keislaman. Mungkin ini sudah sering kita baca. Kira-kira negara mana yang paling Islami di dunia? Ternyata berdasarkan indikator-indikator yang sudah disusun itu, New Zealand adalah negara yang paling Islami di dunia. Bukan paling Islam ya, tapi paling Islami di dunia. Kemudian disusun Denmark, Ireland, itu ada peringkat 1 sampai 6. Ada kira-kira negara Islam yang peringkatnya paling tinggi itu di posisi mana? Ternyata Malaysia ada di peringkat 39 negara yang paling Islami di dunia. Indonesia ada di peringkat berapa? 57. Dengan umat muslim terbesar di dunia, ternyata ketika diteliti ini hanya berada di peringkat 57. Saudi Arabia hanya di peringkat 79, tanding dengan Filipina di peringkat 80. Nah, kemudian banyak komentar yang kalau kita sering membaca itu bagaimana jika dibandingkan. Ada ulama yang datang ke Prancis misalnya. Saya tidak melihat Muslim di sana, tapi saya melihat Islam di Prancis. Ada ulama yang datang ke Indonesia menyampaikan, saya melihat banyak Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Bagaimana maksudnya? Di Indonesia, di masjid itu sandal jepit saja bisa hilang. Di Prancis, di Korea itu ada laptop, tas ketinggalan di bis itu
sangat mudah tracingnya. Ketika lapor ke kepolisian, itu di pos terdekat akhirnya sudah langsung ketemu, tidak hilang. Di New Zealand, rumah itu tidak ada yang dikunci. Jadi kalau ada orang Indonesia, pernah teman itu ada yang kuliah di New Zealand ya, mau berangkat kuliah, rumahnya dikunci. Kemudian dikomentari, loh kenapa kok dikunci Pak rumahnya begitu? Menjadi aneh begitu. Nah kalau di Indonesia tidak dikunci rumahnya, yang aneh begitu. Nah itu yang dimaksud nilai-nilai Islam yang dalam indikator penelitian ini. Di Indonesia banyak Muslim, tapi tidak ada Islam. Tapi di Perancis tidak ada Muslim, tapi sangat terlihat Islam. Ada sebuah masyarakat di pulau itu mau berangkat maling saja, Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, saya maling hari ini, mudah-mudahan dapat banyak. Gitu. Itu kejadian betul. Termasuk di Pasar Loa ya, Pasar Loa karena saya dulu sering ke Pasar Loa itu. Saya nyari lampu gitu ya, lampu misalkan mobil apa begitu, tidak ada. Saya datang ke situ, Bismillah Pak, dongakno besok dapat. Lo mau nyuri itu lo minta didoakan begitu. Itu Islam yang mana yang membenarkan begitu. Nah itu astagfirullahaladzim. Nah, itu kalau di kita ya, jadi pertanyaan benar. Apa benar ini Islam Indonesia? Seberapa Islamkah diri kita? Ada yang mengatakan begini ya, kalau di mana? Di negara-negara yang non Muslim, yang mayoritas non Muslim itu, Muslim itu lebih strict, lebih khusyuk daripada di negara-negara yang mayoritas Muslim. Karena untuk menjaga akidah di sana itu lebih sulit daripada kalau kita di Indonesia misalnya. Di Indonesia itu ya sudah, kita mau nyari masjid itu ya gampang, paling jarak berapa menit itu sudah ketemu masjid. Mau nyari makanan halal itu gampang. Banyak teman-teman yang setelah pertukaran dosen ke Filipina itu tidak kuat di sana. Tidak kuatnya kenapa? Sulitnya nyari makanan halal di sana. Jadi setiap hari itu selalu bertanya-tanya. Ini jangankan kita ke Filipina ya, kita ke Bali saja mau makan rawon itu sudah ragu, diaduk-aduk terus ini daging apa begitu di Bali. Di Filipina 3 bulan itu teman-teman sudah tidak kuat karena mau makan ini. Benarkah ini daging sapi? Kemudian mau apa? Mau makan selain itu, ya tidak ada. Adanya cuma itu. Jadi teman-teman yang berada di negara mayoritas non Muslim itu akidahnya lebih strict karena di sana harus dijaga benar. Mau nyari masjid itu susah. Jadi kalau saya itu kita harus berupaya mencontoh teman-teman Muslim yang ada di negara non-Muslim. Kalau teman-teman dari cowok ya, yang penggemar bola itu pasti sudah sering mendengar ungkapan dari Zinedine Zidane itu ketika berhasil membawa Prancis Piala Dunia, juara Piala Dunia itu, dia mengatakan, di Prancis kalau saya mencetak gol atau saya membawa Prancis juara, saya adalah pemain Prancis. Tapi kalau saya tidak mencetak gol, maka saya adalah teroris. Jadi tekanan untuk umat Muslim harus berprestasi itu sangat tinggi di sana. Sadiq Khan misalnya, ketika dilantik menjadi wali kota Islam, wali kota Muslim pertama di Inggris, yang jadi wali kota London pertama, itu mengatakan, bagi kami umat Muslim tidak ada alasan untuk hidup biasa saja. Karena sekali kami hidup biasa saja, maka kami dicurigai, dimata-matai. Saya adalah teroris. Jadi kami harus berprestasi. Nah mungkin itu yang bisa kita bawa ke sini kalau kita terlalu hidup biasa saja ya di sini.
Ya wis, ada semboyan bahkan sekarang kalau bisa dilakukan orang lain kenapa harus saya begitu. Nah itu kalau menurut saya kita harus berprestasi, kita harus menunjukkan Islam ini adalah ya negara agama yang memang seharusnya tersohor. Berdasarkan data-data tadi itu kalau menjelang Ramadan begini ya, Indonesia itu juga menjadi pembahasan menarik bagi industri. Menjelang Ramadan, menjelang Lebaran begitu. Kalau kita saja di Indonesia ini, bahkan industri-industri besar itu masih dikuasai oleh pengusaha non-muslim. Tapi sumber pendapatan terbesar mereka dari umat Islam. Contohnya begini, ketika di bulan puasa itu saya sering ngobrol sama sales itu, misalnya target bulanan mereka selain di sekitar bulan Ramadan itu hanya 800 juta. Ketika masuk Ramadan, maka target penjualan sales itu naik menjadi 4 miliar. Bayangkan, dari 800 juta target penjualan bulanan, ketika Ramadan itu 4 miliar. Hampir berapa kali lipat dari target bulanan mereka selain bulan Ramadan. Kemudian lagi di berbagai rumah makan itu ya, hanya dari buka bersama kita yang sering kita selenggarakan itu, omset mereka itu 60% ada di bulan Ramadan dari buka bersama dan sebagainya. Bukan muka bersama ya, tapi di buka bersama ya, buka bersama paling berapa sih yang datang dari maghrib sampai jam 9 lah mentok ya. Tapi ternyata omset mereka 60% yang rumah makan itu harus tercapai di bulan Ramadan. Yang lainnya di bulan-bulan lain tidak perlu ngoyo. Nah itu menunjukkan kenapa Muslim Indonesia, umat Islam di Indonesia itu menjadi bahasan menarik ketika kita membahas tentang Islam, tentang Muslim. Dengan data seperti tadi ya, selanjutnya adalah pertanyaan besar yang saya ingin sampaikan adalah seberapa Islamkah kita? Indikator-indikator Islam yang sudah disusun oleh George Washington University tadi memang benar. Ada kejujuran, ada empati, ada toleransi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, itu adalah step. Jadi kalau kita mengacu pada firman Allah surat Al-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi walaupun indikator-indikator itu bagus, bukan berarti itu tidak penting ya, kejujuran dan sebagainya, tapi ada yang kalau menurut saya tidak bisa kita ambil yang indikator tadi kemudian kita meninggalkan yang tauhid dan lain sebagainya. Jadi kalau rukun Islam itu ada 5, yang syahadat, sholat, sampai haji itu adalah reflektif. Tidak bisa kalau kita ngomong indikator Islam kemudian yang 5 ini ditinggalkan, kemudian kita cuma ngambil kejujuran dan lain sebagainya. Karena banyak negara, banyak pakar itu mengkritisi Islam bahwa umat Islam terlalu sibuk mengamalkan rukun Islam sehingga lupa indikator-indikator Islam yang lain seperti kejujuran dan lain sebagainya. Tidak bisa, saya kurang setuju dengan itu. Jadi indikator Islam itu jelas dan itu formatif, jadi bukan reflektif. Yang rukun Islam itu harus diterapkan, kemudian yang lainnya, yang indikator-indikator yang lain dilaksanakan. Misalkan gini ya, ada 5 pilar. 5 pilar ini kalau di masjid ini pilarnya berapa ya?
Nah, pilar ini penting. 5 pilar itu adalah rukun Islam. Kemudian ada cabang-cabang yang lain itu apa itu namanya? Kolom atau apa ya? Yang menghubungkan antar pilar itu. Kolom itu penting, tapi tidak serta-merta bisa meninggalkan tiang. Bagaimana kolom bisa berdiri tanpa adanya kolom bisa dihubungkan tanpa adanya pilar. Jadi walaupun cabang keimanan itu banyak, kalau di hadis itu ada yang bunyi iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah bisa jadi itu adalah rasa malu, atau termasuk juga menyingkirkan ranting yang ada di jalan. Jadi ada cabang, tapi ada pilar yang menopang itu, yaitu la ilaha illallah dan rukun Islam. Walaupun tadi ya ada banyak indikator pembangunan yang mengatakan, indikator ekonomi, indikator pembangunan yang mengatakan bahwa Islam itu tertinggal. Bahkan sampai ada bukunya kenapa umat muslim itu mundur dan umat lainnya itu maju. Ada ulama yang mengatakan bahwa umat muslim itu meninggalkan ajarannya, sementara umat lain juga meninggalkan ajarannya. Jadi sama-sama meninggalkan ajaran. Yang umat muslim meninggalkan ajaran seperti Iqra. Kalau dari tadi Mas Mulyono mengatakan bahwa TikTok itu sekarang lebih populer daripada membaca informasi gitu ya, membaca buku dan lain sebagainya. Jadi umat Islam lebih banyak disibukkan dengan, kalau mungkin kita lebih sering membaca, sering mendengar ya, ternyata logaritma Facebook, logaritma Instagram, kemudian logaritma TikTok itu berbeda dengan yang ada di sini dengan di negara asalnya. Jadi kalau Instagram Reels itu, kalau di negara bukan Amerika, itu Reels kita akan digiring untuk menonton hal-hal yang tidak penting. Orang mandi mandi lumpur, minta koin, kemudian ada kegiatan apa lagi, joget-joget dan sebagainya. Tapi ternyata ketika Reels itu kita masuk ke Amerika, itu logaritma sudah berubah. Jadi mereka menggiring kita untuk belajar. Termasuk juga TikTok. TikTok itu ketika itu disinyalir itu adalah warga China, maka logaritmanya berbeda dengan logaritma kalau pengguna TikTok itu warga lain. Jadi untuk TikTok ketika kita mendaftar pasti ada pendaftaran ini adalah warga negara mana, dan di mana kita bisa membuka TikTok itu. Ketika dibuka di China dan warga negara Cina itu logaritmanya langsung berubah, tidak ada hal yang tidak penting masuk ke beranda kita. Berbeda kalau di sini kita semua digiring dengan hal yang tidak penting. Ada ya lato-lato, kemudian kalau di cowok itu jackpot dan lain sebagainya itu. Nah, sudah saatnya kita juga belajar. Maksudnya belajar itu, kalau saya menggiring opini begini, kita berandai-andai saja, seandainya kita itu berada di negara yang umatnya itu muslim itu tidak mayoritas. Dan ketika tidak mayoritas, kita akan ada tekanan hebat. Tekanan itu, wah kamu muslim apa gitu. Karena banyak teman-teman yang kuliah di Perancis itu selalu risih itu ketika di jalan itu pandangannya berbeda. Wah ini muslim pakai jilbab itu seolah-olah ya siap meledakkan bus itu dengan bawa tas yang isinya bom gitu. Jadi kalau kita berandai-andai begitu, maka kita harus menunjukkan umat Islam itu bukan seperti itu. Umat Islam itu harus berprestasi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berprestasi. Semua upaya kita
upayakan untuk menegakkan lagi kesyuhuran agama Islam seperti pada masa Rasulullah ataupun Khulafaur Rasyidin ataupun masa setelah itu di mana dinasti Ottoman pada masa Turki berjaya begitu ya. Semua Islam itu menjadi tersyuhur karena memang ilmu pengetahuan, prestasi semuanya adalah dari umat-umat Islam. Mungkin sedikit dari saya seperti itu tadi ya, karena ini bukan main atau apa, kita lebih banyak diskusi. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Lilis selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.